Welcome to Mobile Legends! Welcome to Mobile Legends! Ada handphone di kepala saya. 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 Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku ini, setiap kali saya mencoba kusuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadinya sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Melarang handphone di malam hari dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku bisu itu, yang tidak asik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam akan datang kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu untuk membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu saya tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Dan ini peraturan kedua. Sebentar lagi, 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu untuk membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita pada hadirin sekalian. Baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha. Bahkan segala daya upaya saya sudah saya kerahkan. Saya juga sudah motivasi diri, nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, ayat pengat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita ini wajah saya? Disorot mata saya, digetar suara saya di seluruh tubuh saya ini. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya sekarang ini saya sedang diberi sepi di kebun sedih. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah bagian terpenting diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita. Dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas pilih kita yang masih kanak-kanak yang belum berguna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita. Tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita apapun kemauan kita, kemanapun kita ingin tamasya. Ia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita di dirinya. Dan kita telah menyimpan password membuka dirinya di benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita lebih dekat dengan dirinya daripada di sekitar kita. Sejak pertama saya mengerti membaca menulis, saya menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Resti Wulansari. Saya juga sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenis sikapnya, sikap mereka tetap sama, melayani dan kita tanpa keluhan sedikit pun. Bahkan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan konsisten mereka dengan kita. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas saya menderita. Saya menderita bukan karena dirinya saja,
Tapi saya dihadapkan pada dua keadaan. Di satu sisi saya tahu, ayah dan ibu bertujuannya baik. Dia ingin saya punya prestasi maju dalam studi. Tapi di sisi lain, di seluruh tubuh saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup dengan dia ada di saya. Sebelum ada peraturan itu, saya terbiasa tidur dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi saya melewati hari, makin sesaat tanpa dia. Kadang saya tak kuasa rindu padanya. Saya ambil kecil, saya dekatkan seperti ini. Saya terkenang pula saat dramatis itu. Saat ia menjadi lemas, saya dengan panik mencari menambah energinya. Tak mudah lagi saya membahagiakan suara ringannya itu. Jadi bagaimana saya bersabar berlama-lama menghadapi buku bisu itu. Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa bergantungan kecepatan keringkasan. Siapa tak bisa paling cepat akan ditinggalkan, akan menjadi penghuni museum peradaban. Saya pernah hampir tidak terlalu bergantung padanya. Tapi saat saya melihat ayah dan ibu duduk begitu intim pada handphone masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini ia di dalam kepala saya, ia jadi denyut jantung saya.